berbicara yang sangat berat karena ini berbicara baina al-jabalain, bicara di antara dua gunung. Ulama yang ilmunya seperti apa namanya? Gunung. Wa bainal asadain, bicara di antara dua macan. Kiai Said itu macan, Gus Bahak niku macan. Bicaranya di Leteh. Leteh ini dulu Mbah Khalil Harun dikenal dengan Sibawai Hijawa. Sibawai Jawa itu macannya tanah Jawa, terutama di bidang fikih dan ilmu nahwu. Sanad ilmu nahwu ulama Pasundan itu mengambil dari Mbah siapa namanya? Mbah Khalil Harun. Yang terkenal seingat saya di Garut itu namanya Kiai Adroi. Nanti masyayikh Sunda itu mengambil sanad nahwu dari Kiai Khalil Harun. Itu terkenalnya macannya tanah Jawa. Jadi dulu saya pernah saking kagumnya pada Kiai Khalil Harun, beliau menulis kitab nahwu. Saya kemudian membuat beberapa bait syair untuk memuji Kiai Khalil Harun dan cucu-cucunya. Lana asadun yushiru lahul bananu, sibu yahuna khalilu abul khalili. Lana asadun yushiru lahul bananu, sibu yahuna khalilu abul khalili. Wasihruhu la yuqalu lahul mithalu, wa qad ajazal fuhulu anil wusuli. Hafiduhu man linahbatina za'imu, wa yaghbatuhu rijalu dhawul jalali. Wa hal walada zamanu lana thaqufan, bimithlihi man lahu nasabul jibali. Lana asadun, kita dulu punya macan. Yushiru lahul bananu, yang semua jari-jari menunjuknya. Siapa beliau? Sibu Yahuna, asluhu Sibawai. Dalam satu lughat dibacanya Sibuyah. Untuk menyesuaikan wazan. Sebab kalau pakai Sibawai Huna enggak ketemu wazannya. Maka saya pakai satu lughat yang membaca Sibawai dengan Sibuyah. Sibuyah Huna Khalilu Abul Khalili, yakni Sibawai kita. Sibawainya tanah Jawa, Khalilu Abul Khalili, yakni Mbah Khalil Harun, Abul Khalili, kakeknya Kiai Khalil Bishri. Jadi beliau menyebut diri beliau dalam kitabnya itu, beliau katakan Khalilu Najlu Harunar Rembani. Wasihruhu, menantu beliau yang tadi dipuji oleh Gus Bahak tadi, Kiai Bishri Mustafa. La yuqalu lahul mithalu, sulit mungkin kita akan menemukan ulama yang seperti beliau di tanah Jawa ini, yang sangat produktif, kiai yang sangat produktif, mengarang kitab banyak, tapi juga mubaligh yang sangat terkenal, tapi juga pengasuh pesantren yang sangat istiqomah. Saya menikmati guyonan-guyonan Gus Bahak menggunakan bahasa Jawa, karena saya tidak bisa bahasa Jawa lancar. Saya takut salah kalau menggunakan bahasa Jawa,
karena beberapa waktu lalu saya mencoba bahasa Jawa, rupanya penempatannya salah. Ketika saya haji kemarin bareng Mbah Kiai Anwar Iskandar, beliau makan itu sedang nikmat, menambah, saya bilang, Mbah, pripun maeme sekeco gitu. Kata Gus Atoknya, putranya Ki Anwar Mansur Lirboyo, Yai, kalau makanan bukan sekeco tapi eco. Leres ngaten nggih? Waduh, saya salah, makanya saya takut salah menggunakan bahasa Jawa, saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Jadi luar biasa Mbah Bishri ini. Wa qad ajazal fuhulu 'anil wusuli. Mungkin kita mencari orang-orang besar al-fuhul untuk seperti Mbah Bishri sulit. Ayah saya ketika saya masih kecil itu pernah mengatakan begini. Kalau pakai bahasa Jawa kasar, saya mungkin menggunakan bahasa Jawa kasar. Saya lahir Jakarta, besar di Jakarta, hanya pernah ngaji di Hajen 6 tahun. Sesudah itu saya pulang, jadi saya tidak begitu pandai berbahasa Jawa. Zul, ora ono kiai kaya Mbah Bishri. Kiai produktif, mubalek yang sangat terkenal di mana-mana, tapi iso istiqomah mulang ngaji. Nah, saya ini jujur harus banyak sedih. Kalau tadi Gus Bahak bilang, aku jarang melu rapat nang PBNU karena nek aku melu rapat engko sapa sing mulang ngaji. Nah, niki saya itu kena sekali itu sindirane Gus Bahak. Sebelum saya diminta jadi waketum oleh Gus Yahya ini, majelis saya seminggu itu rata-rata saya keliling ngaji rutin itu antara 30 majelis sampai 35 majelis rutinan saya. Nah, sekarang kelilingnya ya seperti ini. Jadi majelis ngaji rutin sekarang kemampuan ngaji kitab saya pastinya berkurang jauh dibanding Gus Bahak yang rutinan terus. Jadi nek Gus Bahak tambah alim, pengurus PBNU rada kurang pinter ya maklum. Rada maklum karena ngajine pun rada kurang baca kitabnya. Mbah Bishri bisa istiqomah. Makanya banyak orang yang kemudian ajazal fuhulu 'anil wusuli, banyak orang yang iri atau tidak bisa seperti Mbah Bishri. Nah, itu baru Mbah Bishrinya, belum nanti cucunya, buyutnya Mbah Khalil Harun. Saya katakan hafiduhu man linahdatina za'imu. Yang menarik Mbah Khalil Harun ini buyut-buyutnya. Hafiduhu, ini hafid biddal, wala bidza. Kalau bidza hafid itu nama Bupati Rembang ya Pak Bupati. Ini hafiduhu biddal. Buyut-buyutnya Mbah Khalil Harun, man linahdatina za'imu, orang yang di Nahdlatul Ulama rata-rata jadi pemimpin, keturunannya Mbah Khalil Harun. Bonlah jenengan tingali pirsani. Masya Allah, dari zaman Allah yarham Mbah Bishri Mustafa, dari zaman Mbah Khalil Bishri, sekarang Mustasyar PBNU, beliau Kiai Mustafa Bishri, pernah menjadi wakil Rais Am, menjadi PJS Rais Am, sekarang Mustasyar, belum lagi buyutnya Gus Yahya ketua umum, kemudian juga adiknya ketua Ansor. Ini jarang, ini jarang. Saya itu berpikir ini rahasianya apa Mbah Khalil Harun itu. Lah oleh karenanya, karena Mbah Khalil Harun punya buyut semacam ini, termasuk Khatib Am ini kan cucunya beliau, Kiai Said Asrori. Saya katakan makanya hafiduhu man linahdatina za'imu wa yaghbatuhur rijalu dzawul jalali. Akhirnya banyak orang-orang besar yang ghibtah. Ghibtah niku sanes beda dengan hasud. Kalau hasud itu iri dalam konotasi negatif, tapi kalau ghibtah iri dalam konotasi positif. Masya Allah, Masya Allah. Wahal waladaz zamanu lana thaqufan. Apakah zaman akan melahirkan lagi thaqufan, seorang cendekiawan. Thaquf itu artinya cendekiawan. Ini terserah mau Anda artikan thaquf ini
domirnya atau maksudnya adalah Mbah Khalil atau cucu-cucunya, boleh juga. Atau Thaquf yang dimaksud Kiai Yahya Khalil Thaquf. Wa hal walada zamanu lana thaqufan bimithlihi man lahu nasabul jibali. Apakah zaman akan melahirkan cendekiawan seperti beliau? Bimithlihi man lahu nasabul jibali, yang memiliki nasab seperti gunung. Nah, oleh karenanya menurut saya orang seperti Kiai Khalil Harun, Mbah Bishri Mustafa, Mbah Kiai Khalil Bishri, ini menurut saya yang sudah wafat sudah sangat layak kemudian ditulis tarjamahnya, sejarah hidupnya termasuk mu'allafatnya, karangan-karangannya, pemikiran-pemikirannya, tinggalan-tinggalannya, turasnya, agar apa? Agar ajarannya kita bisa ikuti, agar semangat ngajinya kita bisa ikuti.